Underground asrama gimana sih Cai? Asrama TBB Tera. Aku, kamu, kita Astagfirullah. Gimana ya? Kalian pasti nyesal lah di luar asrama, nggak milih asrama, nyesal pasti. Hai. Hai kak. Hai. 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 Hai semuanya. Halo. Halo. Hai. Boleh perkenalan dulu nggak? Oke, perkenalkan nama saya Arjuna Slitonga, biasa dipanggil Juna atau Jun. Aku Naufal dari TB2 lantai 5. Hai, perkenalkan nama saya Emika Sitepu. Nama saya Vina. Nama saya Pak Supradasari Purba. Nama saya Febri. Nama aku Septia Ramadhani, biasa dipanggil Septia. Nama saya Marcelinus Dignas Valentino Manurung, sering dipanggil Acel. Gua Abiu dari TB4 lantai 3 coy. Oke, sebelumnya Arsel, kamu tahu nggak kita mau ngapain? Belum sih kak. Oke, saya jelasin ya. Jadi kita bakal ada kayak survei gitu. Seberapa tahu sih kamu tentang asrama? Nanti saya bakal ngasih kamu beberapa pertanyaan. Jadi kamu boleh jawab. Kira-kira dari kamu siap nggak nih? Siap kak, siap. Siap gak ya? Pasti siap dong. Siap. Kata asrama. Oke, yang pertama ketika kita dengar kata asrama, pasti suatu hal yang merasa akan diatur. Rumah sih. Rumah rame, keluarga. Peraturan, disiplin, sama hukum kak. Tidak bebas, pastinya asrama tidak bebas. Yang pertama kali itu kan asrama ya. Pasti kita dikumpulkan dari berbagai provinsi, kota, daerah, suku, dan apa ya? Kita itu dikumpulkan jadi satu gitu. Jadi kita hidup bareng, seru sih, pasti ramai kayak gitu. Sebelumnya kan saya belum pernah nih kak di asrama. Jadi yang saya bayangkan sih asrama itu kayak penjara gitu. Selanjutnya nih, apa yang kamu tahu tentang asrama ITERA? Yang ditahuin tentang asrama ITERA itu Tapi ketika kita di sini, asrama merupakan hal yang sangat menyenangkan kok. Jadi teman-teman jangan berpikiran bahwa asrama itu merasa terkekang ya. Asrama sangat menyenangkan. Recommended berarti ya? Recommended banget. Dan dari asrama ini saya benar-benar ngerti arti kata ekspektasi tak seindah realita. Bisa jelasin nggak gimana? Kemarin waktu di daerah asal saya, sebelum saya tahu asrama, saya itu kayak ragu gitu sama asrama kak. Kayak nanti misalnya itu pasti bakal diomelin, dimarahin sama yang di atas kita, dan banyak peraturan yang merugikan kita. Kalau bahasa lucunya sih, saya pikir bintang 3, rupanya bintang 5 kak. Ternyata fakta yang didapetin kayak mana? Ternyata realitanya nggak sesuai ekspektasi yang buruk, tapi realita yang lebih bagus lagi. Jadi kalau asrama itu enak sih kak. enggak, bakal lebih. Aku mikirnya di sini tuh bakal oke, kayak sekedar tempat tinggal aja. Tapi ternyata di dalamnya tuh banyak kegiatan, terus banyak ada klub juga, melatih soft skill kita, dan pastinya itu berguna sih buat nanti di kuliah atau setelah lulus kuliah. Oke, kalau boleh tahu kamu lantai berapa? Lantai 5 sih. Oke, lantai 5. Boleh nggak share-share nih keluh kesahnya atau suka dukanya di lantai 5? Aku lantai 5 di TB1. Aku sendiri di lantai 5. Tinggi berarti ya. Iya. Apa sih keluh kesahnya lantai 5? Keluh kesah di lantai 5 mulai dari awal datang aja udah
berkeluh kesah bahwa koper banyak, belum lagi sehari-harian kita harus naik turun tangga kadang sampai 5 kali 7 kali nggak tentu. Jadi ya untuk teman-teman di lantai 5 juga semangat. Kalau ada nanti dananya, ayo bikin lift. Oke. Lantai 5 berasa lebih sehat nggak? Enteng gitu badannya. Lebih sehat pastinya, apalagi kan kemarin ada olahraga nih, tes kebugaran. Nah, aku tuh dapat level 8 di tes. Jadi kayak sempurna gitu karena udah latihan semenjak di asrama naik tangga kayak di olahraganya itu kayak udah biasa gitu sih. Karena di kehidupan di asrama itu kayak udah biasa kan ngangkat galon, naik turun tangga tiap pagi. Jadi waktu tesnya jadi kayak udah lebih fresh. Lantai 2. Ada nggak keluh kesahnya selama di lantai 2? Nggak ada keluh kesah sih, bersyukur banget di lantai 2 karena lihat di lantai 5 nih diangkat galon begitu strong banget nih nengoknya, apalagi perempuan. Nah kalau aku lantai 2 saja pun ngangkat galon itu udah sangat terbebani nih. Nah tapi itulah yang buat bersyukur bisa lantai 2. Lantai 1 kak. Kira-kira ada nggak keluh kesahnya dari lantai 1? Keluh kesahnya cuma satu, mendengar keluhan dari lantai 5 kak. Oh, jadi kamu pendengar setia keluar lantai 5 ya? Iya kak, itulah yang dari lantai 3 sampai lantai 5 itu banyak kali keluh kesahnya kak. Apa yang biasa mereka ceritain ke kamu? Yang paling sering ya, yang naik turun tangga sama ada bawa galon. Naik turun tangga sama bawa galon. Oke, kasih semangat dong ke teman-teman yang lantai 3 ini. Ini untuk teman-teman yang lantai 3 sampai lantai 5. Kalau misalnya bawa galon, semangat ya. Jangan menyerah. Oke. Selanjutnya, apa benefit yang kamu dapat selama tinggal di asrama? Benefit yang aku dapatkan di sini banyak banget. Selain kita dapat tempat tinggal, kita juga dilatih kedisiplinan kita. Tentang ketertiban kita di sini juga dilatih. Lalu kita dilatih juga untuk berkepanitiaan. Karena di asrama itu bakal ada lurah, ada RW-nya. Jadi aku salah satu RW-nya di lantai 5. Oh, tepuk tangan dulu dong. Keren-keren. Tinggal di asrama. Banyak banget coy, banyak banget benefit yang gue dapetin dari asrama. Ternyata nggak cuman kayak dapet relasi aja, ternyata dapet hal yang memang belum gue dapet di SMA kayak gitu. Apa itu? Contohnya pengalaman tuh yang paling berharga. Kayak bukan disuruh sih, contohnya tuh kayak dipatokin untuk kayak lo harus bisa coy kayak yang lainnya, dan nggak cuman itu aja, ternyata banyak banget hal yang memang berkembang gitu di kampus, terutama di asrama. Benefitnya kak, ada sih, ada kayak misalnya, dan bisa dibilang banyak sih, kayak misalnya ibadah pagi gitu. Saya orangnya kurang taat beribadah gitu kak, tapi semenjak di asrama ITERA jam 5 pagi tuh harus udah bangun. Terus yang awalnya yang gak biasa bangun cepat kan lambat laun, lama kelamaan pasti akan bisa bangun cepat gitu kak, dan lebih sering ibadah. Sisi positifnya ada sih kak. Kalau mau ke kampus tuh terjangkau gitu, nggak usah kayak anak-anak kos harus misal maxim dulu gitu. Kayak langsung jalan kaki udah nyampe. Jujur aja ya, salah satunya sih dari harga yang terjangkau juga kak. Itu satu, fasilitasnya lumayan lengkap. Sudah disediakan tempat tidur, disediakan meja belajar, lemari, ada kamar mandinya tersedia semua, air, listrik gratis. Itu juga sangat terbantu sekali lah. Ada lagi lokasinya di dalam kampus, jadi kita untuk biaya transportasi gitu nggak perlu lagi kak. Kita bisa memutar biaya yang untuk transportasi ke hal lain gitu. Itu kakak asrama semuanya keren banget. Dia bisa untuk meluangkan waktunya, bahkan memanajemen waktunya untuk mengurus adik-adik semua, padahal mereka pada sibuk banget. Jadi kadang malam hari pun mereka masih sempat untuk ngontrol kita. Jadi kakak asrama itu keren banget semuanya. Ngeselin, terus sok hebat gitu kak. Itu awalnya aja sih, tapi setelah makin sering dengan Kasra, berbincang-bincang dengan Kasra, pasti
kita sendiri akan ngerti apa sih Kasra itu. Dan Kasra itu keren Kak. Yang gue bayangkan itu ternyata kakak asrama itu memang beda-beda ya sifatnya gitu. Memang kan ada pembagian per divisi juga. Jadi kayak menjalankan sesuai tugasnya. Tapi kakak asrama itu baik semua coy. Dan itu memang ada tujuannya setiap divisi itu. Dan memang untuk memperkembangkan kita semua gitu. Untuk mengembangkan minat dan bakat sih tentunya gitu. Boleh nggak kasih closing statement kamu untuk asrama? Closing statementnya recommended untuk mahasiswa baru yang belum pernah ke Lampung, yang belum pernah keluar kota. Recommend banget karena pastinya seru, dikumpulkan bareng-bareng sama teman-teman mahasiswa baru yang dari berbagai daerah jadi satu. Di asrama ini juga saling toleransi, saling menghargai gitu. Jumpa sama kakak-kakak asrama yang baik dan diperhatiin. Guys, asrama nggak seburuk itu kok. Walaupun banyak peraturan tapi kayak jalanin aja gitu, biasa aja, nikmatin aja gitu, dibawa santai aja. Not bad, serius. Baik, asrama itu keren banget dan seru sih. Jadi nikmatilah dan bersyukurlah. Teman-teman semuanya, asrama adalah tempat yang sangat bikin kita bahagia banget. Asrama bagi saya ialah rumah kedua. Di asrama, jujur aja Kak, saya masuk ke asrama dulu nggak ada kawan, nggak kenal sama siapa di sana. Tapi ketika saya masuk asrama, saya kayak disambut gitu. Padahal ya bukan kayak di luar-luar, ketika ada orang baru ya yang ada didiamkan gitu. Saya masuk ke disambut di asrama, saya langsung diajak ngomong, ditawarin makanan minuman gitu Kak. Jadi kita kayak merasa nggak terasing gitu. Itu sih Kak. Asrama itu rumah yang kita bukan hanya sekedar singgah kalau kata anak zaman sekarang Kak. Tapi rumah yang harus kita sungguh. Jangan hanya singgah tapi harus sungguh. Kau cuma aku sewa dari tubuh seorang perempuan yang meminta untuk pulang. Kau bukan rumah, kau bukan rumah, kau